Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yang mana nikmat tersebut tidak bisa kita hitung banyaknya. Shalawat tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau mengalir kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 35 2023 016, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas FKIP. Di sini saya membuat video tentang identitas nasional, identitas pribadi, dan juga identitas kampungan halaman saya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewargaan negara yang diampu oleh dosen Pak Wendy. Baiklah, langsung saja kita bicara mengenai tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas yang mencakup seluruh karakteristik atau sifat-sifat yang ada di suatu negara. Nah, di Indonesia ini tentunya memiliki karakteristik dan juga sifat-sifatnya tersendiri, yaitu untuk membedakan negara Indonesia ini dengan negara yang lainnya. Ya, itu adalah salah satu tujuan dari identitas nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara demokrasi, negara yang memiliki banyak yang namanya pulau-pulau beribu-ribu, hingga memiliki budaya suku-suku yang banyak. Nah, di sini adalah sudah tampak karakteristik tersebut bahwa baiklah, jadi Indonesia itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Indonesia memiliki banyak pulau, berbagai bahasa, banyaknya suku, dan juga banyak juga perbedaan agama dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah salah satu karakteristik dari negara Indonesia ini. Nah, identitas itu mencakup kepribadian atau hal yang mencakup negara tersebut. Indonesia ini memiliki yang namanya bendera merah putih, itu adalah bendera Indonesia. Nah, ya selanjutnya ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ada juga lambangnya, lambang negara Indonesia ini adalah Garuda Pancasila. Nah, itu semua adalah identitas dari Indonesia, identitas nasional Indonesia. Nah, hal itu adalah menggambarkan bahwasannya negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi, nah seperti itu. Selanjutnya, Indonesia ini memiliki identitasnya masing-masing seperti tadi. Sebagai negara kesatuan, Indonesia juga memiliki yang namanya norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur sistem yang ada di Indonesia ini, entah itu sistem perekonomian, politik, budaya, dan lain sebagainya. Itu semua ada aturannya, ada normanya. Nah, itu adalah termasuk yang namanya identitas nasional. Nah, di Indonesia ini sudah memiliki peraturan, yang mana peraturan tersebut ada tercatat di undang-undang.
Nah, selain itu dia ada yang namanya Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini adalah ibaratkan penopang negara ini. Nah, jadi Pancasila yaitu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi seperti itu. Itu Pancasila. Jadi itulah identitas nasional. Nah, tujuan dari identitas nasional ini adalah untuk membedakan Indonesia dengan negara yang lain. Jadi identitas Indonesia itu tidak sama dengan negara yang lain. Indonesia ada yang namanya lambangnya itu adalah Garuda. Nah, belum tentu di negara lain itu memiliki lambang yang sama, tetapi dianya memiliki lambang yang berbeda seperti itu. Contohnya aja Singapura itu dianya lambangnya ada singa. Kalau Malaysia ada harimau. Jadi seperti itu. Dianya tidak sama. Tuh. Baiklah, kita lanjutkan identitas pribadi atau identitas saya. Baiklah, saya adalah anak pertama dari pasangan Ibu Susilawati dan Hobir. Jadi saya lahir di sebuah perdesaan yang mana perdesaan ini masih utuh dengan yang namanya sistem kemasyarakatan atau sistem gotong royong. Jadi saya lahir di Desa Ulak Kembahang 1, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2005. Jadi ya itulah identitas saya. Selain atau di belakang hal itu, saya juga memiliki identitas lain, yaitu saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah, dan juga karakteristik saya. Jadi karakteristik saya seperti ini. Belum tentu orang lain memiliki karakteristik seperti saya, karena seperti yang kita telah jelaskan tadi mengenai identitas nasional. Jadi identitas nasional itu membedakan pembeda dari negara lain. Nah, jadi seperti itu juga identitas saya. Saya seperti ini dengan karakteristik saya dan juga sifat-sifat saya itu belum tentu ada di orang lain. Itu ada di diri saya sendiri. Jadi itu adalah pembeda. Seperti saya ini yaitu orangnya hobi dengan olahraga. Orang lain belum tentu suka dengan olahraga. Sukanya dengan membaca komik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Di lain itu juga saya memiliki hobi dan juga persahabatan. Nah, jadi persahabatan itu menjadi identitas juga. Kenapa seperti itu? Orang lain belum tentu mempunyai sahabat. Orang lain belum tentu memiliki banyak sahabat. Jadi berbeda-beda. Ada yang memiliki banyak sahabat, ada yang sedikit, ada yang memiliki sahabat itu cuma beberapa orang. Nah, itu dari kedudukannya. Dan juga ada kedudukan yang namanya kedudukan sosial. Di sini kedudukan sosial saya adalah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Nah, berbeda dengan orang yang lain. Kalau orang lain itu ada kedudukan sosialnya, ada yang menjadi kepala desa, kepala camat, tokoh agama dan lain sebagainya. Jadi itu pembeda dari yang lain. Nah, selain itu juga selain identitas pribadi, saya juga memiliki kebiasaan yang namanya kebiasaan yang
Nah, kalau saya itu menanggapi suatu masalah itu tidak repot. Tetapi sebelum masalah itu selesai, saya memikirkan dan terus memikirkan hal tersebut sampai masalah tersebut selesai. Jadi sebelum masalah itu selesai, saya tidak berhenti berpikir untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi terkadang itu yang membuat saya stres karena tidak adanya jalur atau objek yang bisa saya ajak berdiskusi untuk masalah tersebut. Jadi saya bertanya dengan diri saya sendiri apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi penyebabnya dan lain sebagainya. Orang lain belum tentu menghadapinya seperti itu. Jadi identitas pribadi itu hal-hal yang mencangkup atau hal-hal yang melekat menjadi karakteristik pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Ya, kalau saya seperti ini. Orang lain ada yang gemuk, ada yang kurus. Saya seperti ini identitasnya. Suka memakai pakaian yang batik yang terlihat dengan rapi. Belum tentu orang lain menyukai yang seperti ini yang saya pakai pada saat kampus itu batik. Terkadang kebanyakan milenial sekarang ini itu pakaiannya sangat modern. Bukan saya mengatakan batik itu tidak modern, tetapi zaman sekarang ini kebanyakan itu yang berbeda dari saya ini penampilannya. Tetapi saya seperti ini, penampilan saya sederhana dan juga tidak banyak menuntut apa-apa. Kalau orang lain memperhatikan itu yang namanya ada jam, ada kalung dan lain sebagainya. Kalau saya sederhana, memakai batik, celana dasar dan sepatu pantopel. Jadi seperti itu. Nah, orang lain belum tentu ingin seperti saya. Jadi di sini juga potongan rambut saya seperti ini, agak gondrong dan lain sebagainya. Orang lain ada yang botak dan lain sebagainya. Saya seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan identitas asal daerah saya. Saya terlahir di sebuah desa yang cukup kental dengan yang namanya keramahan dan lain sebagainya. Jadi saya tinggal di Desa Ulak Kembahang 1, tepatnya di Kecamatan Pemulutan Barat. Nah, jadi Kecamatan Pemulutan itu adalah tempat tinggal saya. Nah, Kecamatan Pemulutan Barat ini dikenal dengan buaya. Jadi ikon dari desa saya itu adalah buaya. Karena pada ini adalah cerita rakyat bahwasannya Pemulutan ini itu berasal dari seorang ulama yang menyebarkan Islam. Nah, zaman dahulu itu sebelum masuknya Islam itu ada Kristen, Buddha. Jadi agama dahulu itu seperti itu. Nah, baiklah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya Pemulutan ini memiliki ikon yang namanya buaya. Jadi terdapat itu kisah rakyat yang mana asal muasal Pemulutan ini berasal sebelumnya itu dari
bangsa Belanda. Jadi orang Belanda yang menduduki pertama di pemulutan tersebut. Jadi dahulu itu sebelum adanya Islam itu ada agamanya Hindu Buddha di situ. Nah dari situ masuklah yang namanya itu 7 bubungan. Yang namanya 7 bubungan itu para ulama 7. Nah jadi 7 ulama ini menyebarkan Islam di Pemulutan. Jadi terbentuklah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, dan Pemulutan Selatan. Nah jadi sampai sekarang itu sangat kental yang namanya buaya. Jadi kalau misalnya orang luar itu memandang orang Pemulutan itu memiliki ilmu buaya. Nah itu emang benar. Jadi zaman dahulu itu banyak orang yang memiliki ilmu-ilmu yang seperti itu. Kebanyakan itu orang yang zaman dahulu memiliki ilmu-ilmu tersebut. Yang terkenal itu adalah puntung rokok, yang mana puntung rokok itu bisa menjadi buaya. Jadi seperti itu yang terkenal. Nah itu emang benar, bukan hanya ilmu buaya, itu ilmu tersebut bisa membuat kebal dan lain sebagainya, itu emang benar. Tapi kalau zaman sekarang itulah sudah hilang, mulai hilang karena efek dari perkembangan zaman. Jadi ilmu-ilmu tersebut mulai hilang. Jadi dengan hilangnya atau meninggalnya sesepuh yang memiliki atau pawang dari ilmu buaya tersebut, kebanyakan sudah meninggal. Jadi orang yang memiliki ilmu tersebut mulai hilang. Kalau zaman sekarang itu sangat sulit untuk mengambil ilmu tersebut. Karena kenapa? Terkadang ilmu tersebut bukan sembarang orang yang bisa memilikinya. Ada yang bilang itu dari masyarakat, kalau ingin mengambil ilmu tersebut itu biasanya harus dari keturunan asli Pemulutan, itu dari silsilahnya. Kalau misal orang luar mau mengambil ilmu tersebut itu sangat sulit, karena tingkat untuk mencapai ilmu tersebut itu sangat tinggi. Jadi kebanyakan kalau orang luar itu mau mengambil ilmu buaya tersebut itu kebanyakan menjadi gila karena tidak kuat dengan ilmu tersebut. Jadi seperti itu. Nah selain itu juga ada yang namanya kebudayaan di desa Ulak Kembahang ini, atau di Kecamatan Pemulutan. Nah jadi desa Ulak Kembahang ini kebanyakan masyarakatnya itu bertani. Jadi sumber dayanya itu dari bertani, ada juga menangkap ikan, dan juga membuat kelempang. Nah jadi kalau misal orang luar itu kebanyakan mengambil kelempang itu di Pemulutan. Jadi kelempang itu asli dari ikan-ikan yang ada di Pemulutan, langsung diolah, dan juga pengolahan tersebut biasanya di rumah-rumah. Jadi itu di rumah tersebut ada pegawainya. Nah jadi seperti itu. Biasanya kelempang tersebut dikirim di luar-luar seperti Lahat, Pagar Alam, Palembang, dan sebagainya. Tergantung dari pemesanan dan juga siapa yang memproduksinya, seperti itu. Nah bahan asli dari kelempang tersebut itu dari gendum, dan juga ikan asli dari Pemulutan. Nah tapi kebanyakan juga itu terkadang ada yang memakai ikan laut, tetapi jarang karena di sini terkenal yang namanya ikan Pemulutan sendiri, seperti itu. Nah selain itu juga di sini sistem kemasyarakatnya masih aktif, yang mana ada Karang Taruna, ada Irmas atau Ikatan Remaja Masjid. Jadi di desa kami itu yang mengelola sistem perdesaan, atau kita sebut saja itu tangan kanannya desa itu Karang Taruna, yang mana kalau misalnya ada yang nikahan itu mulai ramai Karang Taruna menyiapkan lain sebagainya. Biasanya itu
di rumah orang yang nikah itu ramai. Jadi sistem gotong royongnya itu masih terjaga. Kalau ada aja yang misalnya ada kemalingan, itu seluruh desa itu membantu. Jadi yang namanya tolong menolong itu masih ada sistemnya. Saling peduli satu sama lain itu masih ada. Nah, selain itu di Pengulutan juga ada yang namanya rumah linmas. Nah, jadi rumah-rumah zaman dahulu itu kebanyakan adalah rumah linmas. Nah, tetapi itu adalah rumah dahulu. Tapi kalau sekarang kebanyakan sudah berbeda. Banyak orang yang membangun rumah dengan bebatuan, rumah modern yang seperti ada di kota. Jadi seperti itu. Kalau rumah linmas tersebut masih ada, tetapi jarang ditemukan karena sudah tua, bangunannya sudah tua, biasanya itu roboh. Biasanya itu ada di pas musim penghujan. Jadi musim penghujan, angin ribut, itu membuat rumah-rumah tersebut tidak kokoh lagi. Apalagi umurnya sudah 30 tahunan. Nah, itu seperti rumah kakek saya sendiri itu memiliki rumah yang bernuansa linmas. Jadi rumah tersebut masih ada, tetapi bangunannya itu mulai melapuk atau dimakan oleh alam sendiri itu. Ada dedaunan yang merambat ke rumah tersebut, tetapi rumah tersebut masih berdiri kokoh. Nah, pada saat saya SD itu rumah tersebut sudah ditopang oleh yang namanya bebatuan untuk mengganti penopangan tersebut. Tetapi ada yang namanya itu lupa namanya. Ada penyangganya itu dari kayu jati. Jadi zaman dahulu itu kebanyakan orang memakai kayu jati yang tahan seperti itu. Kalau zaman dahulu itu ada yang namanya itu kayu jati. Kebanyakan memakai kayu jati. Jadi bangunan-bangunan zaman dahulu itu terkenal yang namanya kekokohannya. Nah, di desa saya ini ada sebuah masjid. Jadi masjid ini ada sudah lama dari zaman zaman 7 bubungan. Tetapi setelah 7 bubungan itu, saya lupa itu pembuatnya itu adalah seorang ulama. Jadi masjid tersebut masih ada, bahkan sekarang sudah direnovasi menjadi lebih besar. Tetapi kekokohannya itu sangat ada terbukti bahwa bangunan-bangunan orang zaman dulu itu sangat kokoh. Yang membuatnya itu dari orang Cina tetapi dianya ulama, seperti itu. Kemarin pernah saya pas lagi kecil itu sering ke masjid. Jadi ada orang tua umurnya itu hampir seabad. Dia meninggal kemarin umur kurang lebih 90, seperti itu. Jadi pas zaman SD dulu dia bercerita dengan saya, bercerita tentang masjid ini, bahwa masjid ini dibangun oleh seorang ulama tersebut tinggal di masjid itu sendiri, mengaji di sana. Zaman dahulu itu tidak ada yang namanya listrik. Jadi kalau misalnya mau belajar ngaji itu ke rumah-rumah seperti itu, ke rumah ini untuk belajar di masjid tersebut menggunakan obor. Apalagi pas bulan puasa itu pasti ramai seperti itu. Nah, itu pas zaman peperangan, jadi masjid itu masih terkokoh. Jadi beliau itu bercerita, biasa ada pesawat tempur lewat terus. Nah, jadi masjid tersebut masih kokoh. Masyarakat itu tidak ikut yang namanya peperangan, tetapi para TNI dan lain sebagainya, keamanan negara itu yang ikut. Nah, pusat peperangannya itu yang ada di desa Kamal. Nah, itu ada namanya, kalau di kami itu namanya
jalan lupa namanya. Nah, Mayor Iskandar, kalau misalnya di Pemulutan itu namanya Mayor Iskandar, itulah dinamakan jalan Pemulutan itu dengan Jalan Mayor Iskandar. Tuh, seperti itu. Mayornya dahulu itu adalah Mayor Iskandar. Nah, dia bercerita bahwa Mayor Iskandar itu dahulu itu seorang jenderal. Jadi dianya mati gara-gara dikepung oleh pasukan tentara yang menyerang Indonesia, seperti itu. Nah, jadi itulah tadi identitas nasional, identitas saya, identitas kampung halaman saya, seperti itu. Mungkin itulah pengenalan identitas tersebut. Mungkin banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini, karena banyaknya kekurangan, kami mohon maaf. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah ampunan yang kami harap. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.